Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di ruang ibadah maupun Bapak, Ibu, Saudara yang berkebaktian di rumah, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya. Hari ini kita bisa dan boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan baik di rumah ibadah maupun di rumah kita masing-masing. Semua berkat Tuhan dan semua karena kasih karunia Tuhan saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan datang kepada Bapa untuk menyembah Dia. Saya rindu jemaat untuk berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan mengawali ibadah kita. Pujian Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya
akan datang dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh beribadah kepada Engkau, baik kami yang ada di rumah ibadah ini maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu, terima kasih atas selawatan dan kasih-Mu untuk hidup kami. Kami juga mohon pengampunan-Mu jika ada dosa dan kesalahan kami, ada perilaku kami dan hidup kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan jalannya ibadah pagi ini sepenuhnya di dalam tangan kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah setiap pelayan-Mu yang saat ini boleh melayani Engkau. Engkau jamah jemaat-Mu, baik yang ada di rumah ibadah maupun yang ada di rumah masing-masing. Dan Engkau jamah setiap perangkat yang boleh kami pakai untuk jalannya ibadah ini. Kiranya Tuhan tahirkan, Tuhan sucikan, dan Tuhan kuduskan, sehingga boleh mendukung pelayanan kami hari ini dan boleh mendukung ibadah kami hari ini Bapa, sehingga penyembahan kami boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Untuk itu Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya ibadah pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah, selamat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa sudah hampir 9 bulan kita bergumul dengan yang namanya COVID-19. Tapi kita bersyukur sampai hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan. Jika kita menengok ke belakang, awal-awal itu terjadi rasa takut, rasa cemas itu ada dalam diri kita. Tetapi sampai saat ini kita bersyukur kita boleh melewatinya dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Dan terlebih itu sebagai utusan-utusan Tuhan, bersandar pada yang kekal itulah kunci kenapa kita sampai hari ini bisa kuat dan dapat kuat sampai hari ini. Mari kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pujian Ku bersandar pada yang kekal, nyanyian pujian nomor 149, bait 1 dan 3, dan nanti refren akan kita ulang sekali. Mari kita akan memuliakan nama Tuhan. Bersandar pada yang
dan saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan memperkatakan tema gereja kita di bulan November ini. Kita sudah masuk di minggu keempat. Kita akan bersama-sama memperkatakan 2 kali, yang terakhir dengan alamat ayatnya. Jadi aku adalah utusan Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 20. Ya. Baik, setelah hitungan ketiga kita akan perkatakan bersama-sama. 1, 3. Aku adalah utusan Tuhan. Sekali lagi, aku adalah utusan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 20. Bersama-sama kita akan siapkan hati kita, apa yang akan disampaikan Tuhan melalui hambanya. Kita akan bersama-sama siapkan hati kita dengan satu pujian, ku mau sepertimu Yesus. Kita akan seperti bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam kepada segenap saudara Joy, jalanku, disilakan. memuliakan Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami dapat melakukan ibadah. Dan tiba saatnya Tuhan kami dibaharui seperti bejana-Mu Tuhan. Setelah dibentuk Tuhan, tidak hanya sampai situ saja, kami siap Tuhan untuk Engkau isi. Dan pagi hari ini kebenaran firman-Mu Tuhan akan siap kami terima melalui ibadah pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu ini dapat menjadikan kami semakin beriman, menjadikan kami semakin dibaharui sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan, dan kami siapkan semuanya yang ada pada diri kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menjelaskan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga teman-teman pemuda dan anak-anak sekolah minggu yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah pagi tanggal 22 November 2020. Ya, pada kesempatan pagi hari ini ternyata tidak terasa ya Bapak Ibu. Jadi sudah hampir 1 tahun, kita sudah hampir berganti tahun. Dengan gaya hidup baru kita, pola hidup baru kita, pola ibadah baru kita, ternyata tidak dapat kita rasakan sudah berjalan hampir 1 tahun ini. Siap untuk menyongsong tahun baru Bapak Ibu? Siap ya? Dan siap untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus kita? Siap ya? Nah, jadi pada kesempatan pagi hari ini masih dengan tema yang sama, aku adalah utusan Tuhan. Nah, jika pada kesempatan minggu yang lalu kita sudah diperlengkapi melalui kebenaran firman Tuhan, melalui Bapak Harjo, melalui Bapak Dwi, dan pada kesempatan lalu saya juga sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di mana kita sebagai utusan itu selayaknya kita menjadi duta. Selayaknya menjadi duta, dan juga saat kita menjadi utusan, kita menjadi duta perubahan bagi apa yang sedang kita hadapi atau di mana kita diutus, di mana kita ditugaskan. Nah, pada pagi hari ini ternyata tidak sampai kepada duta perubahan saja. Ternyata saat kita diutus oleh Tuhan, kita mau ditunjuk oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, kita juga ternyata diminta atau dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi duta perdamaian, duta pendamaian. Bagaimana duta pendamaian yang harus atau hendaknya kita lakukan, atau alasan apa yang sebenarnya ada pada diri kita, mengapa kita menjadi duta pendamaian? Pada pagi hari ini firman Tuhan akan kami beri judul atau kami beri tema, Tuhan inilah hidupku. Tuhan, seperti lagu Tuhan inilah hidupku. Pagi ini saya angkat menjadi sebuah tema, Tuhan inilah hidupku. Karena itu sebuah perwujudan, sebuah penyerahan kita kepada Tuhan, bahwa hidup kita ternyata anugerah yang dimiliki oleh Tuhan sendiri. Nah, diambil dari 2 Korintus 5. Mari kita akan membuka bersama-sama. Saya mengajak kita akan membaca bersama-sama 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21.
Nanti ayat 16 kaum pria akan membacakan dan ayat 17 kaum wanita. Begitu pula selanjutnya kita akan baca silih berganti. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. Dengan judul perikop pelayanan untuk pendamaian. Mari kaum pria setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Haleluya. Jadi teks konteks yang dapat kita ambil dari 2 Korintus 5 ini adalah saat itu Rasul Paulus diutus atau dipanggil oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa di Korintus. Di dalam 1 Korintus Paulus sudah berhasil memenangkan jiwa-jiwa, bahkan berhasil membuat jemaat-jemaat baru di sana. Bisa dibilang ada gereja yang didirikan oleh Paulus. Tetapi saat perjalanannya ke tempat lain, dia mendengar kabar selentingan-selentingan bahwa ternyata tidak hanya orang-orang yang sudah mengaku percaya saja yang mengikuti Paulus. Ternyata juga banyak orang-orang yang mengaku atau mengikut Paulus, tetapi mereka membicarakan dari belakang. Mereka tidak setuju dengan ajaran surat-surat Paulus ini yang diajarkan di dalam Korintus. Akhirnya di 2 Korintus ini Paulus memberikan ajakan kepada jemaat-jemaat di Korintus. Marilah kembali kita beriman kepada Tuhan kita. Bahkan di 2 Korintus 5 ayat 17 sudah ditegaskan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Di sini ditegaskan, jadi saat seseorang sudah siap atau menerima dirinya, menyerahkan dirinya untuk mengaku percaya bahwa Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang lama sudah berlalu, manusia lama kita sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa itu? Yaitu kehidupan yang adalah anugerah dari Tuhan semata. Jadi di sini sebenarnya sungguh lucu saat Paulus memberikan kebenaran, memberikan pewartaan Injil. Namun Paulus sedang berbicara secara ironis di sini. Ironisnya kenapa? Orang Korintus menganggap
bahwa kehidupan seorang rasul pasti tidak mengalami penderitaan. Nah, di sini dianggapnya, wah, rasul itu hidupnya enak. Paulus hidupnya enak. Dia tidak mengalami penderitaan. Sedangkan kami yang menjadi jemaat, kami selalu menerima apa yang ada pada duniawi ini. Bahkan lucunya di sini, jemaat-jemaat di Korintus menganggap bahwa Paulus itu gila. Paulus itu stres. Kok bisa seperti itu? Setelah saya telusuri ternyata memang luar biasa Paulus. Dia membanggakan penderitaannya. Penderitaan yang dialaminya saat dia mengikut Kristus Yesus. Itu semua dibanggakannya. Bahkan dielu-elukannya kepada orang-orang atau jemaat di Korintus. Sekarang jika kita manusia yang normal, saat kita mengalami penderitaan, apa yang sebenarnya kita banggakan? Hawang menderita Mas Jojo, hawang kita seperti ini, hawang ada virus corona, kita tidak bisa seperti apa-apa, kita bisanya di rumah saja, hawang dan banyak yang lain. Namun beda dengan Paulus, dia membanggakan oleh karena penderitaannya di dalam Kristus Yesus. Satu hal yang membuat Paulus luar biasa. Paulus menaruh rasa sukacitanya, sukacita yang sungguh luar biasa itu di atas segala penderitaannya. Sukacita dari siapa? Tentu saja sukacita dari surga. Tentu saja ini sangat sekali susah dilakukan oleh manusia yang mungkin menggunakan standar manusia biasa. Tetapi di sini Paulus mengajak untuk jemaat di Korintus, marilah kita menggunakan standar kita, yaitu standar sukacita kita, yaitu standar apa yang telah dianugerahkan Tuhan kita. Saat Tuhan Kristus Yesus telah menyelamatkan di dalam kayu salib, itu adalah sebuah sukacita yang besar yang hendaknya kita jadikan standar. Oleh karena itu, pelayanan, pekerjaan, bahkan utusan atau panggilan yang dilakukan oleh Paulus, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak mengeluh, dia tidak merasakan. Bahkan jika kita lihat Paulus di penjara, Paulus diolok-olok. Bahkan saat dia di penjara, dia masih sempat menuliskan surat terima kasihnya atau rasa terima kasihnya di jemaat Filipi. Luar biasa sekali. Dia menaruh sukacitanya, rasa sukacitanya di atas penderitaannya. Satu hal yang kita bisa pelajari di sini, alasan yang luar biasa. Mengapa Paulus bisa seperti itu? Mengapa bisa dia menyerahkan inilah hidup saya Tuhan? Jadi di sini poin pertama yang dapat kita ambil di ayat 20. Saya akan membacakannya di ayat 20. Kita akan bisa simak bersama-sama. Di 2 Korintus 5 ayat 20, beginilah firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi syarat atau apa alasan Paulus mengapa dia bisa bersukacita atau dia bisa senantiasa menaruh penderitaannya itu bisa tidak terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan orang-orang di sekitarnya menganggap dia gila dengan segala penderitaannya di masa kesukarannya. Bagaimana dia bisa seperti itu? Di ayat 20, berdamailah. Berdamailah bukan suatu kata yang dapat kita ambil, oh berdamailah seperti ini. Berdamailah
saya simpulkan yaitu berdamailah. Apa berdamailah itu? Berdamailah adalah berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berdamailah, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saat kita memberi diri kita didamaikan oleh Allah, itu juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia menganggap dirinya sebelum-sebelumnya atau menganggap dirinya saat dia dipanggil, saat Tuhan memanggilnya, Tuhan mengutusnya, bukan suatu pelayanan yang mudah, bukan suatu panggilan yang mudah, bahkan bukan suatu pekerjaan yang mudah juga. Namun apa alasan Paulus sehingga dia bisa senantiasa menyampaikan dengan sukacita, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Terkadang banyak sekali orang-orang yang masih sekali di dalam dirinya ada iri hati, ada dengki, ada sakit hati, bahkan ada kesombongan, ada banyak kedagingan yang mungkin belum bisa dilepaskan dari manusia lamanya. Oleh karena apa? Karena mereka tidak bisa memberi diri didamaikan dengan Allah. Terkadang kita sebagai manusia tidak luput dari banyak sekali kesalahan yang ada di dunia ini. Bahkan di dalam Matius digambarkan dunia ini sebagai dunia yang gelap. Bagaimana terang kita dapat terpancar di dalam dunia ini? Bagaimana kita dapat menjadi berkat? Bagaimana kita dapat menjadi pancaran terang jika diri kita, bahkan hati kita, bahkan setiap pelayanan kita tidak bisa kita didamaikan dengan Allah. Kita datang ke dalam suatu pekerjaan, kita datang ke dalam suatu pelayanan, kita datang ke dalam suatu utusan yang ditetapkan oleh Tuhan. Hati kita belum damai. Hati kita masih dengan rasa manusia lama kita. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Maka Allah lah yang senantiasa memberikan anugerah kepada kita sebagai umat pilihannya. Satu ilustrasi yang akan kita lihat bisa ditampilkan. Mas Dipta dan juga Mas Andreas mungkin di rumah akan juga bisa melihatnya. Nah, ini yang di rumah, ini di kanan saya, ini dapat melihat, dan jika yang di gereja bisa melihat, ini adalah pesulap yang zaman dahulu terkenal sekali. Mungkin jika Bapak Ibu yang mengikuti perkembangan sulap atau mungkin mengikuti dunia pertivian, dahulu sangat terkenal sekali ini di tahun 90-an. Ini adalah Harry Houdini. Harry Houdini, pesulap yang sangat terkenal di luar negeri. Nah, mengapa saya mengambil ilustrasi dari sosok pesulap ini? Sosok pesulap ini diakui sangat jago, sangat luar biasa. Bahkan dia saat di masa-masa titik puncak karirnya, dia menantang, saya sebagai pesulap bisa membebaskan diri dari penjara, dimanapun penjara yang akan memenjarakan saya bersumpah akan bisa keluar dari sana selama 1 jam saja. Lalu tantangan tersebut terdengar oleh satu penjara. Satu penjara yang mungkin luar biasa juga angkernya, atau bisa dibilang napi-napi luar biasa di sana. Dia diundang, Harry Houdini diundang untuk datang ke penjara tersebut. Saat polisi membawanya, dimasukkan dia ke dalam jeruji besi penjara. Bisa Bapak Ibu bayangkan,
Saat sudah sampai di dalam penjara, Heri Houdini masih menggunakan style jasnya seperti layaknya pesulap. Ditinggallah oleh polisi tersebut. 1 jam saja saya berikan waktumu. Silahkan. Setelah itu Heri Houdini mempunyai satu rahasia kecil, yaitu di balik sabuknya dia mempunyai satu bilah tangkai, satu bilah besi yang sering dia gunakan di dalam sulap-sulapnya untuk membebaskan dia seperti layaknya rantai, layaknya ruji-ruji yang mengikat dia, atau bahkan gembok-gembok yang mengikat dia. Dia menggunakan satu bilah kecil itu. Mulailah dia mengeluarkannya, satu bilah kecil. 30 menit dia berusaha, tidak bisa. 40 menit dia berusaha. Sampai bercucuran keringat, dia mencopot jasnya, tidak bisa. 55 menit, 5 menit lagi, waktu yang tidak bisa juga. Saat 1 menit tersisa, polisi datang. Dia melihat Houdini sudah kelelahan dengan gembok tersebut, dengan kunci tersebut, bahkan dengan rantai yang saat itu ada. Dia kelelahan. Saat sudah 1 jam dia berdiri, dia mau oklek-oklek gini ya, oklek-oklek ya bahasanya. Lalu dia kelelahan, dia jatuh. Dan lucunya, saat dia jatuh, apa yang terjadi? Saat dia jatuh dan menarik, ternyata pintu tersebut tidak dikunci. Saat dia bisa menarik ini, dia kaget. Betapa bodohnya saya. Karena selama ini saya hanya menggunakan kekuatan pribadi saya. Betapa bodohnya aku, karena hanya mengandalkan keakuanku, karena hanya mengandalkan ketenaranku. Bahkan polisi saat itu tersenyum saat pintu tersebut terbuka dan tidak dikunci. Ternyata dibukanya pintunya, dipotong Heri Houdini, dan saat itulah masa karirnya ya luar biasa anjlok langsung, tidak dipercaya oleh banyak orang. Oleh karena apa? Kesombongannya. Dia mengandalkan keakuannya. Begitu pula dapat kita ambil seperti halnya saat kita yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh karena itu, saat kita melakukan segala aktivitas kita, melakukan segala pelayanan kita, hendaknya kita juga mengandalkan anugerah yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kita. Karena hidup kita bukan tentang keakuan lagi. Hidup kita bukan tentang diri kita lagi. Telah lunas semuanya dibayar oleh Kristus Yesus di kayu salib. Segala pangkat, jabatan, kedudukan, pekerjaan, status, semuanya itu akan kita tinggalkan. Bahkan saat kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semuanya itu tidak menyelamatkan. Semuanya itu hanya titipan Tuhan, di mana kita harus berkarya di dalamnya. Tidak bisa kita menggunakan status jabatan atau pangkat itu sebagai sebuah kesombongan atau sebuah jalan di mana kita akan melakukan kemajuan di dalam diri. Tidak bisa. Karena anugerah dari Tuhanlah yang telah Tuhan tetapkan bagi kehidupan kita. Kasih kepada Allah tidak bisa dilakukan jika kita tidak menyadari bahwa kasih Allah adalah
yang mendasari semua. Jadi di sini ada di dalam perjanjian baru tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, lalu kasihilah sesamamu manusia. Saat kita yang pertama diutus oleh Tuhan untuk kasihilah Tuhan Allahmu, itu semua tidak bisa kita lakukan kalau di dalam mindset diri kita tidak tahu bahwa sebenarnya Allah itu telah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah telah terlebih dahulu menganugerahkan yang terindah kepada kita melalui Kristus Yesus. Jadi bukan tentang kasih kita kepada Allah, melainkan kita harus tahu dasar kita sebenarnya kasih kita kepada Allah itu apa? Yaitu karena kasihnya terlebih dahulu telah tercurah atas hidup kita. Dan kasihnya itu menjadi anugerah atas hidup kita. Itu menjadi dasar kenapa Paulus senantiasa dapat bersuka cita. Karena kasihnya adalah anugerah. Sehingga di dalam setiap pelayanannya tidak mengandalkan keakuannya Paulus, tidak mengandalkan jabatannya Paulus, bahkan tidak mengandalkan kerasulannya Paulus. Hendaknya saat kita menjadi utusan-utusan Tuhan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bagaimana kita tidak bisa meninggalkan kehidupan lama kita jika diri kita belum didamaikan? Bagaimana kita akan menjadi duta pendamaian kepada orang lain, menjadi berkat pendamaian kepada orang lain, bahkan di saat situasi yang seperti saat ini kita lihat di banyak berita, menjelang pilkada, menjelang tahun baru, banyak sekali situasi yang mencekam kita melihat di berita. Bagaimana kita dapat menjadi duta pendamaian jika diri kita saja belum didamaikan dengan Allah? Pasti masih ada iri. Wah, wong yang di Jakarta aja boleh berkumpul-kumpul 10.000 gitu. Rasa iri. Wah, wong di Jakarta itu mereka boleh menggunakan alasan keagamaan untuk berkumpul-kumpul. Kenapa kita di gereja tidak boleh menggunakan alasan keagamaan? Ada dengki. Bagaimana kita dapat menjadi duta pendamaian jika diri kita belum bisa didamaikan dengan Allah? Maka semuanya iri hati, dengki, bahkan segala kedagingan yang ada pada diri kita, kita dapat meninggalkan semuanya itu. Lalu yang poin kedua. Poin kedua, bagaimana Paulus dapat senantiasa bersuka cita dan menyerahkan, menganggap bahwa Tuhan inilah hidupku, utuslah aku Tuhan untuk menjadi duta-duta pendamaian. Bagaimana bisa seperti itu? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Saya akan membacakannya dari mimbar, 2 Korintus 5 ayat 21. Beginilah firman-Nya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini adalah suatu penegasan Rasul Paulus. Kenapa mereka harus senantiasa setia di dalam pelayanannya? Mengapa harus menjadikan sukacita? Mengapa mereka harus senantiasa bersukacita dalam menjadikan utusan-utusan Tuhan? Karena sebenarnya ini, Dia yang tidak mengenal dosa, Dia adalah Tuhan atau Allah kita, tidak mengenal dosa, telah di ayat 21, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia turun ke bumi, Dia merasakan menjadi manusia 100%. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita semua. Sebenarnya dosa itu adalah dosanya kita semua. Dan kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menanggung, Yesus Kristus sendiri yang menanggung. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Poin yang kedua, begitu spesialnya diri kita. Sopo to aku ijane? Kok sampai di ayat 21 berbicara seperti ini? Ternyata kita mempunyai suatu natur yang sangat sekali spesial. Bahkan saat kita sudah atau awal sekali diciptakan oleh Allah Tuhan kita, kita mempunyai kespesialan dari makhluk-makhluk yang lain diciptakan oleh Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Bahkan saat manusia jatuh dalam dosa pertama kalinya, mengapa kita spesial? Tuhan sendiri yang menghampiri Adam dan Hawa. Apakah sebenarnya Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Namun apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan membuatkan pakaian. Karena mereka tahu saat itulah mereka telanjang. Begitu spesialnya diri kita. Banyak sekali orang-orang di dunia ini yang menganggap dirinya tidak mempunyai nilai. Dirinya tidak mempunyai harga. Dirinya tidak layak untuk melayani. Dirinya tidak pantas untuk melakukan pekerjaan itu. Dirinya tidak melakukan itu semua karena aku masih penuh dosa. Kehidupan duniaku itu masih seperti ini. Bahkan di gereja seperti ini, di luar seperti ini, aku tidak layak. Ayat 21 menegaskan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Oleh karena itu, saat itulah penebusan terjadi di dalam kehidupan kita. Satu ilustrasi lagi, saya boleh minta tolong, apakah ada Bapak Ibu yang membawa atau mempunyai uang 100.000 atau 50.000 atau tidak ada? Boleh saya pinjam sebentar? Mas Dipta, adakah? Oke, kalau seperti itu ya. Saat ini ada uang 2.000. Uang 2.000. Nah, ini bayangkan uang ini adalah 100.000 ya Bapak Ibu. Karena yang ada di dompet saya saat ini hanya ini, dan yang sudah saya persiapkan buat persembahan tidak mungkin saya pamer-pamerkan untuk seperti ini. Bayangkan saja ini uang 100.000. 100.000 nggih? 100.000. Nah, ini uang 100.000. Jika saya belikan barang yang berjumlah atau berharga 80.000, apakah uang ini dapat berguna? Berguna nggih? Berguna. Jika 80.000 plus pajaknya misalnya 5.000, apakah masih berguna 100.000 ini? Bisa ya, karena masih 85.000. Jika uang ini saya genggam-genggam seperti ini, apakah masih bernilai 100.000? Masih ya. Apakah saat saya genggam-genggam seperti ini, lalu saya injak, saya ambil, apakah masih dapat saya belikan yang 80.000 tadi? Masih ya. Saat uang ini sudah saya genggam, saya injak, saya misalnya enggak sengaja jatuh di tempat yang kotor, kena misalnya kotoran ayam atau kotoran apa, atau permen karet, saya ambil lagi, apakah masih bisa saya pergunakan untuk membayar itu tadi? Masih ya. Begitu pula lah saat uang ini
mempunyai nilai. Siapa yang memberi nilai uang ini? Bank Indonesia ya. Memberi nilai segini tentunya banyak sekali. Nah, saat uang ini sudah mempunyai nilai di dalam uang tersebut, bahkan saat saya sudah genggam seperti ini, saat uangnya sudah saya buang, saya injak-injak, bahkan saat sudah sangat lusuh sekali, bisa dilihat oleh Bapak Ibu, setelah saya cek-cek ternyata sudah sangat lusuh sekali, ternyata masih mempunyai nilai. Begitulah saat anugerah kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saat kita sudah ditetapkan oleh Tuhan, kita dipanggil, kita adalah orang yang spesial. Kita diberi suatu nilai yang sangat berharga oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pribadi lepas pribadi tentu saja nilainya sangatlah berbeda-beda. Maka dari itu saat kita menerima banyak sekali godaan duniawi ini, kita terjatuh, kita mengalami kesusahan, apakah nilai kita berkurang? Tidak. Nilai kita tetap sama. Dapat kita pergunakan bagi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bahkan saat orang sudah merasa mengalami tekanan, aku seperti sudah kayak diinjak-injak. Aku di dunia ini sudah kayak udah gak dianggap, sama teman-temanku aja udah, teman-temanku gak mau mengakui. Apakah nilai kita berkurang? Bahkan sama orang-orang, misalnya Bapak Ibu yang bekerja di pasar harus memikul salib. Melihat Bapak Ibu yang di pasar setiap minggu harus datang telat karena mengutamakan ibadahnya. Apakah itu mengurangi nilai kita? Tidak. Nilai kita tetap sama. Seperti yang telah Tuhan tetapkan pada diri kita. Oleh karena itu kita sangatlah spesial. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa melalui Kristus Yesus. Begitu kasihnya Tuhan akan kita semua. Bagaimana kita dapat menjadi duta pendamaian jika kita belum tahu bahwa sebenarnya kita sudah mendapat anugerah dari Tuhan. Anugerah yang luar biasa. Poin pertama, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berdamailah. Dan poin kedua, kita adalah manusia yang spesial. Spesial di mata Tuhan. Tidak ada sedikit pun nilai kita yang kurang. Bahkan saat kita jatuh, saat kita dosa, saat kita apapun yang ada pada diri kita menghantam diri kita, nilai kita tidak berkurang. Masih sama. Tuhan menganggap kita spesial. Kesimpulannya di dalam 2 Korintus 6 ayat 1, mari kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus 6 ayat 1. Mari kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah juga bisa membaca bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Janganlah hendaknya kasih karunia atau anugerah Allah yang telah kita terima menjadi sia-sia karena kita tidak sempat melakukan
apa yang dimau Tuhan, yaitu menjadi utusan-utusan Tuhan. Pemulihan hubungan dengan Allah dan kasih Allah yang begitu besar layak juga dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Sehingga bukan hanya kita sendiri yang mengalaminya. Oleh karena itu, dampak berita firman Tuhan pada pagi hari ini atau dampak firman Tuhan pada pagi hari ini hendaknya dapat kita sharingkan atau kita bagikan supaya dapat senantiasa mendorong diri kita untuk senantiasa mampu memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita yang pertama didamaikan dulu dengan Allah, lalu sebenarnya kita ini spesial di mata Tuhan kita. Maka saat itu sudah menjadi dasar dari apa yang pada diri kita. Kita mau diutus kemanapun, kita mau ditaruh pelayanan seperti apapun, kita tahu dasar bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Anugerah sudah tercurah kepada kita. Kita tidak akan bersungguh-sungguh di dalam pelayanan kita, karena saat kita melayani semuanya, itu semua bukan keakuan lagi, tapi itu anugerah Allah, kita mampu melayani. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya setiap apa yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadi kekuatan dan dasar dari segala iman yang akan kami lakukan untuk menjadi utusan-utusan Injil yang akan Engkau perlengkapi atau Engkau utus kemanapun kami ditempatkan nanti ya Bapa. Di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap pelayanan kami, di dalam setiap apapun yang akan Engkau berikan kepada kami siap Tuhan yang pertama untuk didamaikan dahulu. Lalu kami siap Tuhan tahu bahwa kami ini adalah orang yang spesial di mata-Mu. Inilah Tuhan kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menjelaskan setiap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan meresponi firman Tuhan. Pujian hati hamba akan bersama-sama membantu kita dalam meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima kami yang apa adanya Tuhan. aku apa adanya. Bahkan kekuatan kasih yang adalah anugerah-Mu Tuhan, Kekuatan kasih-Mu nyata, itu semua nyata memulihkan kehidupan kami. memulihkan hidupku. Haleluya Yesus. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau
temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Bahkan Kau bukan Tuhan yang melihat harta. Bukan Tuhan yang Kami tahu Tuhan bahwa kami mempunyai standar yang luar biasa. Kami mempunyai hati yang siap Tuhan untuk menjadi hamba. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesus Tuhan. Kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bisa menyerahkan atau mempersiapkan persembahan yang sudah disiapkan. Kami memberi kesempatan sejenak. Mari Bapak Ibu yang ada di gereja, kita akan bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan rasa syukur. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini. Ibadah yang sungguh luar biasa, ibadah yang indah, ibadah yang telah Engkau tetapkan bagi kehidupan kami, telah kami lakukan di dalam pagi hari ini. Engkau telah melindungi kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bahkan di saat kami menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, kami merasakan kehadiran-Mu menaungi kami. Bahkan saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami merasakan jamahan-Mu terjadi dalam hidup kami. Dan kami siap Tuhan untuk Engkau pakai menjadi utusan-utusan-Mu ya Bapa. Pakailah kami Tuhan, setiap apa yang pada diri kami, setiap pelayanan kami, pekerjaan kami, kemampuan kami, talenta kami, itu semua berasal dari Engkau yang menganugerahkan semua kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, tidak ada yang patut kami banggakan dengan semuanya ini. Tidak ada yang dapat kami lakukan selain kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, dan setiap aktivitas kami. Kiranya selalu Engkau pakai Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Ibadah kami Tuhan akan kami akhiri, dan pada kesempatan hari ini izinkan kami berdoa untuk jemaat-Mu. Kiranya jemaat-Mu di GBI Sidomoyo ini yang saat ini mengalami sakit, kiranya Engkau pulihkan Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau angkat sakit penyakit. Bahkan saat ini yang ada di rumah maupun di rumah sakit, kami berdoa untuk mereka. Kiranya Engkau jamah, Engkau pulihkan. Kiranya kuasa-Mu, Engkaulah Allah yang El Shaddai, mampu menyembuhkan dan memulihkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Bahkan saat ini kami yang sehat, kiranya Engkau berikan imun yang kuat, sehingga di dalam kami menyongsong tahun baru dan juga menjalankan setiap aktivitas kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan dari virus-virus corona yang akan datang pada diri kami, sehingga kami dapat menjalankan aktivitas dengan sukacita surgawi ya Bapak.
Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sedang studi. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka di dalam setiap apa yang sedang mereka pergumulkan, mereka kerjakan, bahkan saat mereka harus mengerjakan setiap soal yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya Engkau berkati mereka. Kami percaya Tuhan, saat mereka sudah mampu memilih universitas, mampu memilih SMA, SMP maupun SD yang sudah dilakukan atau dijalankan di dalam kehidupan mereka, mereka mampu Tuhan menjalankan semuanya itu oleh karena kuasa-Mu Tuhan, dan Roh Kudus-Mu akan tercurah kepada setiap anak-anak-Mu yang berstudi ini, dan kami percaya keberhasilanlah yang akan mereka dapat. Dan kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sedang berusaha baik di pasar, di kantor maupun di tempat manapun mereka berusaha Tuhan atau bekerja. Kami percaya Tuhan, setiap tugas dan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan dapat mereka lakukan dengan kesungguhan hati, dengan sukacita, dan kiranya mereka dapat menjadi berkat dan berhasil oleh karena setiap pekerjaannya telah Engkau berkati ya Bapa. Kami menyerahkan juga untuk pergumulan gereja-Mu di GBI Sutomoyo ini yang merindukan untuk gembala sidang baru. Kami percaya Tuhan, walaupun kami sudah menetapkan atau merancangkan, namun kuasa dan rencana bahkan rancangan-Mu saja yang terjadi di dalam gereja ini. Karena Engkau adalah Bapa dari Bapa gereja ini, kami percaya Engkau adalah Kepala Agung gereja ini. Saat Engkau sudah menetapkan gereja ini untuk sementara ini tidak memiliki gembala, namun kami juga percaya Tuhan, Engkau yang akan memanggil gembala yang nanti akan mampu dan membimbing setiap jemaat-Mu di GBI Sutomoyo ini dengan tepat pada waktunya ya Bapa. Kami serahkan dan percayakan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa. Jemaat, mari kita pulang dan terimalah berkat. Kiranya Tuhan-Mu memberkati-Mu, Tuhan Yesus memberkati engkau dengan damai sejahtera, perlindungan dan kuasa melalui Roh Kudus akan menyertai engkau, dan pemulihan melalui Roh Kudus juga akan memulihkan engkau. Bahkan kuasa yang sehari-hari akan engkau terima melalui pembaharuan Roh Kudus di dalam pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kami percayakan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Immanuel, amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati ibadah kami hari ini. Biarlah damai dan sukacita Allah terus menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah ibadah, bisa memberikan persembahan di depan dan tetap jaga jarak. Tidak usah tergesa-gesa ketika keluar dari rumah ibadah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.